Yang saya cintai seluruh jamaah yang hadir dari berbagai tempat, baik itu di daerah Pamulang ini ataupun sekitarannya. Semoga semua tanpa dikecuali dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu sehat, Bu? Insyaallah. Jam berapa sampai di masjid, Bu? Insyaallah. Mudah-mudahan digolongkan dalam golongan ahli surga, insyaallah. Insyaallah. Bapak sehat, Pak? Sampai berapa di masjidnya? Gak mau kalah sama ibu-ibu ya. Ibu jam 11, Bapak jam 10. Ada orang-orang yang saat diperintahkan masuk surga oleh Allah, itu diperintahkannya berjamaah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ada rombongan orang-orang takwa yang diperintahkan masuk surganya tidak seorang-seorang. Jadi absensinya bukan per orang, Pak. Asep masuk, Ujang, Syarifah, tidak. Tapi yang dipanggil satu rombongan. Belum selesai itu. Satu rombongan. Dan ternyata rombongan ini pun itu saat hisabnya ditenangkan oleh Allah, diberikan perlindungan, satu payung besar sehingga tidak mengalami kegelisahan dan kegoncangan saat hisab. Matahari diturunkan, panasnya sudah melelehkan. Diriwayatkan dalam banyak riwayat hadis, orang sudah banyak panik, tak peduli satu dengan yang lain, yang penting ingin segera dihisab. Tapi ada 7 golongan yang tenang-tenang saja, nyaman-nyaman saja, menikmati hisabnya. Di antara mereka ternyata ada orang-orang yang saling mencintai karena Allah dan senang memakmurkan masjid Allah. Rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid wa rajulani tahabba fillah. Hari ini saya menyaksikan insyaallah jamaah-jamaah yang senang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Kalau sore ini kita dikumpulkan di Masjid Al-Kautsar, mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita dikumpulkan di telaga Kautsar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam di sore hari ini. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengenal miladnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena satu-satunya nabi dan rasul yang diturunkan satu surat untuk menjamin surganya sebelum wafat itu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum wafatnya Allah sudah turunkan satu surah menerangkan kemuliaan surganya yang tidak pernah diturunkan dan diberikan pada nabi-nabi sebelumnya. Dan nama suratnya itu sama persis dengan nama masjid yang sekarang kita ada di dalamnya. Surah Inna a'tainakal, demi keagunganku ya Muhammad. Setiap ayat Al-Quran yang dibuka dengan inna, na-nya panjang, itu artinya ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni. Paham? Tidak. Itu artinya ada yang istimewa, saking agungnya istimewanya, Allah menampilkan keagungan zatnya untuk menunjukkan keagungan dan keistimewaan informasi yang disampaikan. Al-Quran agung, Al-Quran istimewa. Karena Al-Quran agung dan istimewa, maka kalimat turunnya menggunakan inna. Surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi. Saking agungnya surga yang disiapkan untuk Rasulullah, istimewanya surga yang disiapkan untuk Rasulullah, keindahan dan banyak kemuliaannya, maka digunakan kata inna di depannya. Inna a'tainakal Muhammad, demi keagunganku aku telah siapkan surga yang teristimewa, tertinggi derajatnya untukmu. Karena itu berbahagialah kita dijadikan oleh Allah dan dipilih sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sudah banyak bahkan nabi-nabi
yang mengharapkan menjadi bagian dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah ketika temanya dibuat Maulid atau Mauludun Nabi sallallahu alaihi wasallam, isinya bagaimana kita mengenal Rasulullah untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga bisa dipertemukan oleh Allah dalam surga Firdausnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, Maulid atau Maulud? Yang Maulid angkat tangan. Yang Maulud? Yang nggak ngangkat Allahu a'lam. Yang ikhwan antum Maulid atau Maulud? Yang Maulid angkat tangan. Yang Maulud? Yang banyak Allahu a'lam. Apa itu Maulid? Apa itu Maulud? Yang jelas bukan makanan. Bila disebutkan Maulid, itu yang dimaksud waktunya. Bicara tentang hari, waktu kelahiran Nabi Muhammad. Bagaimana sebelum lahirnya? Seperti apa kemuliaan lahirnya? Bagaimana perjalanan kehidupan setelah lahirnya? Sampai wafat menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Maulud, yang dibahas sosoknya. Siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu? Bagaimana lahirnya? Bagaimana tumbuhnya? Apa sifat-sifat mulia yang melekat kepada beliau sehingga dengan pembelajaran itu kita bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Nah, ini pertanyaannya, Ibu mau bahas Maulid atau Maulud? Maulud. Baik. Biar adil dua-duanya saja ya. Yuk kita mulai dengan Maulid. Ibu kenal Nabi Ibrahim? Saya kadang-kadang bingung di Indonesia ini. Saya ke Bengkalis ada yang kenal dengan Firaun tuh. Kenal Firaun? Kenal katanya. Di sini ada yang kenal Nabi Ibrahim sebelah sana tuh. Baik. Pernah dengar Nabi Isa? Pernah. Nabi Ismail? Baik. Nabi Nuh? Nabi Adam? Semua nabi ini tidak akan ditetapkan untuk bertugas di muka bumi kecuali mereka semua berkomitmen dulu kepada Allah yang komitmennya diabadikan di dalam surah Ali Imran di ayat ke-81. Ini jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasul musaddiqan lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna qala a'aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Dan ingatlah, pahamilah, pelajarilah. Jadi kalau ada kata idh dalam Al-Quran, itu bukan semata bermakna ingat, tapi mengandung makna yang belum tahu, pelajari. Yang sudah belajar, ingat-ingat pelajaran itu. Yang belajar belum paham, pahami. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Dan pahami, pelajari, ingat. Saat Allah mengambil perjanjian komitmen bagi semua nabi sebelum mereka ditugaskan untuk berdinas di bumi. Jadi Bu, Pak, ada anbiya, ada nabiyyin, itu beda. Di surah ini, ayatnya berbunyi nabiyyin. Kalau anbiya, itu jamak banyak nabi, tapi enggak semua nabi. Terbatas. Ada surah ke-21, namanya surah Al-Anbiya. Ya, tapi di situ tidak dikisahkan semua nabi, cuma beberapa nabi. Nabi Ayub ada di situ. Zakaria ada di situ. Musa ada di situ. Tapi enggak semua nabi dikisahkan di situ. Kalau Bapak dan Ibu menginginkan semua nabi, maka rubah kalimatnya dari bentuk jama' al-anbiya menjadi bentuk jama' nabiyyin. Ada orang-orang yang saking taatnya kepada Allah, dekat dengan Allah,
Itu kata Allah, nanti saat di surga saya tempatkan di kompleks surga yang sekompleks dengan semua nabi yang pernah bertugas di bumi. Itu ada di Quran surah 4 An-Nisa di ayat ke-69. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Dan itu doa kita 17 kali sehari. 17 kali sehari. Ibu dah, kalau baca Al-Fatihah sehari itu 10 kali atau 11 kali? Yang 10 angkat tangan. Yang 11? 17, Bu. Kalau ibu baca 11 kali, berarti ibu tidak sholat subuh dan sholat duhur. Saya tidak menjebak. Datang bermacet-macet ke sini hanya untuk menjebak ibu, tidak. 17 kali. Karena setiap kali kita sholat 5 waktu, berapa rakaat kita? 17 rakaat. Bukankah setiap rakaat kita baca Al-Fatihah? Bukankah saat baca Al-Fatihah kita menyampaikan ihdinas siratal mustaqim? Lalu siratal ladzina an'amta. Nah, siratal ladzina an'amta alaihim itu doa kita kepada Allah. Ya Allah, berikan kami hidayah supaya nyaman di dunia, mudah ke akhirat, dengan jalan yang lapang, dikumpulkan dengan orang-orang yang kau beri nikmat kepadanya. Siratal ladzina an'amta alaihim, dijawab oleh Allah, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim. Kita berdoa siratal ladzina an'amta alaihim, kata Allah ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim. Dan di antara orang yang mendapat nikmat itu, dia sekompleks dengan semua nabi yang pernah bertugas di bumi, tingkat paling tinggi. Dan bisa main-main ke bawah, kan 8 tingkat. Teteh sama siapa katanya di surga? Saya mah depannya Ustadz A, belakangnya Kiai Fulan. Kalau kamu sama siapa? Saya mah biasa aja, cuman depan saya Nabi Ibrahim. Belakang saya tuh Nabi Musa. Kamu kan dulu nggak ingat waktu Murajaah, kan kamu suka baca surat Yusuf. Nah itu tetangga paling kiri saya. Yang kanan saya Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kalau kita urut semua nabi dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam alaihi salam, itu namanya nabiyin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mihlail bin Matushana bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihi salam. Takbir. Coba ulangi itu. Bin Adam paling gampang ya. Jadi semua nabi yang pernah tugas di bumi itu nabiyin namanya. Tidaklah dia ditetapkan diangkat jadi nabi kecuali komitmen dulu sama Allah. Kata Allah, saya tugaskan engkau, saya kasih kitab, saya beri hikmah. Kitab itu penjelas pedoman untuk umat, penerangnya disebut hikmah. Untuk Nabi Muhammad Al-Quran, penjelasannya hadis. Nabi Musa Taurat, Nabi Isa Injil. Itu resmi diangkat dan bertugas kalau satu dilakukan. Saat nanti datang Rasul terakhir yang paling istimewa, kata Allah, kalau dia datang bersamaan dengan di masa kalian, maka kalian harus berbaiat kepadanya, mendukung dakwahnya dan menjadi bagian dari penguat dan umatnya. Qala aqrartum wa akhadtum 'ala dzalikum isri? Apakah kalian sepakat dan siap menjalankan ini? Mereka Nabi berkata, qalu aqrarna, siap ya Allah. Maka kata Allah, qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Saksikan, akulah yang menjadi saksi dari semua perjanjian dan komitmen ini. Jadi saking dahsyatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking tinggi dan istimewanya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semua nabi dan rasul bisa bertugas kalau mereka berjanji kepada Allah menjadi bagian dari penolong dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya nama Nabi Muhammad itu sudah viral sebelum kelahirannya. Kenapa saya tadi tanya pada ibu apakah ibu kenal Nabi Ibrahim? Bukan masalah kenal dan tidaknya. Ternyata Nabi Ibrahim pun itu sudah memberikan tanda dengan doanya kepada Allah.
supaya yang terlahir Nabi mulia itu lahirnya harus dekat tempat yang paling mulia. Quran surah kedua, kita pakai Quran aja nih. Al-Baqarah ayat 127 sampai 129. Ini maaf ya Bu, Pak, ilustrasikan saja supaya cepat nih. Ka'bah. Bu. Ka'bah. Itu sudah ada sebelum Nabi Adam turun. Gak pakai ada. Jadi Nabi Adam turun, Pak, Ka'bahnya sudah ada. Ya. Dari mana taunya Ustaz? Quran surah ketiga Ali Imran. Ya, dari ayat 96 sampai 97 itu. Inna awwala baitin wudi'a linnas. Sungguh kata Allah, rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Nanti ada kitab namanya Akhbaru Makkah karya Az-Zirqli. Coba lihat halaman 13 sampai 14 tuh. Itu digambarkan, disampaikan bagaimana malaikat diperintahkan oleh Allah membangun Ka'bah sebelum turunnya Adam alaihissalam. Tepat di titik tengah bumi. Jadi Ka'bah itu tengah-tengahnya bumi. Tengah-tengahnya. Kalau buka peta lama sebelum yang sekarang, buka peta yang lama, itu tengah-tengahnya bumi itu Mekah. Tepat di titik Ka'bah. Makanya petanya nggak geser, nggak kelebihan kanan, nggak kelebihan kiri, tepat tengah-tengah. Nah, saat zamannya Nabi Nuh alaihissalam, terjadi banjir besar. Ya, umatnya bengal, diajak mendekat kepada Allah menolak, ngancam-ngancam, dan minta azab. Zaman Nabi Nuh tuh. Singkatnya dikirimkan banjir besar, saking besarnya tersapu bagian atas Ka'bah. Tinggal tersisalah pondasinya, pilarnya. Sisa pondasinya, dalam bahasa Arab, kalau satu pondasi, itu namanya qaidah. Kalau lebih daripada 2, 3, 4, itu namanya qawaid. Ini masjid kalau nggak ada pondasinya bisa berdiri nggak? Nah, ini kalau sudah jadi namanya bait namanya. Apa namanya? Kalau tanam batunya satu namanya hajar. Disekat-sekat jadi hijar. Kalau ada satu bentuk ruangan namanya hujrah. Tapi kalau sudah jadi begini namanya apa? Bait. Makanya masjid kalau sudah jadi disebutnya baitullah. Ka'bah bait. Inna awwala baitin bait. Tapi ketika hancur bagian atasnya tinggal pondasi. Satu kaidah, banyak qawaid. Maka di era Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim ke Nabi Nuh itu 7 generasi. Tadi yang saya sampaikan, ya, 7 generasi. Dari 7 generasi ke zaman Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah tinggikan kembali pondasi Ka'bah yang runtuh atasnya sebelumnya terkena banjir zaman Nabi Nuh. Ditinggikan, meninggikan, bahasa Arabnya yarfa'u. Sehingga menjadi bait kembali. Maka Quran surah kedua ayat 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal bait wa Ismail. Maka Nabi Ibrahim menjalankan perintah Allah, dibawalah batu oleh beliau memulai meninggikan pondasi. Pijakan pertamanya, contoh nih Ka'bah nih, contoh aja, contoh. Pijakan pertamanya misal di sini nih. Jadi pijakan pertama untuk melakukan sesuatu yang besar itu disebut makom namanya. Apa namanya? Nah, ketika Nabi Ibrahim berpijak untuk memulai meninggikan itu, maka pijakan pertamanya disebut makom. Nah, itu yang dekat-dekat Hajar Aswad setelah Ka'bah, ya. Kemudian ada pintu Ka'bah, ya, multazam pintu Ka'bah. Setelah itu sedikit depannya ada makam Ibrahim. Insyaallah yang belum haji dan umrah disegerakan insyaallah ya. Tidak cukup dengan amin, nabung ya. Nah, usaha. Nah, mulai meninggikan anaknya Bu, yang belum balik tuh Pak. Nanti kalau waktu Idul Adha saya terangkan hikmahnya lebih dalam. Ya karena waktu kita terbatas, kita percepat. Ini saat bapaknya napak kakinya, anaknya datang dari sisi kanannya, bawa batu. Tuh Pak, gampangnya beginilah. Gimana caranya ini, bapak punya tugas, anak perhatian pada bapaknya. Tuh anak belum balik. Makanya disebut Ibrahim dalam salah satu riwayat. Kenapa disebut Ibrahim? Dalam salah satu riwayat itu gambaran dari Abun Rahim, bapak yang sangat penyayang. Padahal tugasnya di Palestina, Ismail tumbuhnya di Mekah. Jauhnya luar biasa. Tapi di balik kesibukannya sebagai seorang nabi, seorang rasul, seorang ayah, seorang suami, di balik kesibukannya masih sempat menengok Ismail yang di Mekah. Dilihat pertumbuhannya. Dengan siapa dia mainnya? Dalam hal sebelum menikah ditengok. Siapa istrinya? Bagaimana tumbuhnya?
Karena ayah sesibuk apapun walau Nabi perhatian pada anak, maka dibalas oleh anak perhatian kepada bapak. Anda siapa? Nabi bukan, Rasul bukan. Dekat dengan Allah belum tentu. Sesibuk apa sampai nggak kenal anaknya? Jadi kalau anak tidak peduli kepada ayahnya, dipanggil tidak nyaut, dipanggil tidak nengok, diminta malah kemudian membalas, jangan dulu marah. Tanya dulu, seperhatian apa saya kepada anak sehingga dia tidak memiliki perhatian kepada saya? Betul. Karena bagi anak bukan status bapaknya. Bapak jadi direktur di kantor, di rumah ayah. Anda jadi manajer di kantor, di rumah ayah. Saya di sini kiai, di sini ustadz. Di rumah nggak kenal anak saya dengan itu semua. Seumur-umur saya sering katakan, belum pernah saya pulang ke rumah dipanggil sama anak saya, Ustadz, kiai pulang, nggak ada tuh. Buya, pengen anaknya, pengen ayahnya. Bapaknya bu. Istri saya menceritakan Buya itu kalau keluar itu mengajar supaya Allah senang dan cinta dengan kita. Jadi kami suka gantian, kalau saya keluar mengajar, istri saya cerita tentang saya, supaya anak mengerti. Nanti kalau gantian saya pulang, istri di dapur masak, saya cerita kepada anak saya tentang bagaimana ibunya, supaya mereka mencintainya. Itu begitu diceritakan saya mengajar, pulang-pulang malam, ditunggu bu. Itu anak 3 tahun, dengan anak 4 tahun. Nunggu sampai tengah malam, begitu saya pulang hampir jam 11, ternyata yang nyambut depan pintu anak kecil itu. Buya. Setelah meluk, ceria, lalu ini yang selalu terngiang di kepala. Main kuda yuk. Jadi kuda saya jam 11 malam pak. Karena mereka pengen ayahnya. Makanya kalau sudah selesai pengajian, jangan banyak nanya. Tungguin di rumah. Ya, itu. Nah Nabi Ibrahim begitu, sehingga anaknya muncul perhatian. Mau apa aja tuh langsung dilakukan. Sampai perkara yang paling luar biasa dalamnya itu rela mengorbankan nyawanya untuk ayahnya. Cuman perkara mimpi bu. Quran surah As-Saffat ayat 102 sampai 109 itu. Nabi Ibrahim mimpi bawa pisau nyembeli anaknya. Cerita besoknya, nah bapak mimpi. Padahal kan Nabi kan. Nabi kan mimpinya pastinya tak gampang. Ismail sini. Ya be. Siap-siap. Kemana? Sembelih. Tapi lihat betapa Rahman, sifat rahmatnya, meneladani sifat Allah Ar-Rahman, dibawa untuk menyayangi anaknya. Ismail, ya pak, bapak tadi malam mimpi, nyembelih kamu, pendapat kamu bagaimana? Kata anaknya, pak, demi bakti dan taat saya pada bapak. Jadi bapak itu ada 3 namanya. 1 abi, itu untuk hormat. Buya, untuk sayang. Bisa genetik, kita ke ayah buya, sayang. Bisa ke orang yang kita sayangi karena aspek lain. Misal ilmunya kita sayang betul, kita sebut buya. Kayak Buya Hamka kan bukan ayah kita. Tapi kita sebut buya karena sayang dengan ilmunya. Kalau digabungkan buya dan abi menjadi abati namanya. Abati. Itu Nabi Ismail manggilnya abati. Ya abatif'al. Pak, demi sayang dan hormat nanda ke papa, cepat kerjakan sekarang, jangan tunda. Itu kita ngaji baru sampai situ. Buka kitabnya Al-Akhlaq bil Banin, karya Ustadz Ahmad Baraja. Orang kita, ulama besar, saleh, taat, di Ampel. Meninggal di Ampel sedang nulis kitab akhlak. Anda lihat jilid yang kedua yang warna biru itu. Itu Allahu Akbar. Saat akan disembelih, dibawa kemudian ke bukit, disiapkan tali. Itu Ismail mengatakan 1, ada 3 yang fenomenal dan menjadi sunnah. 1, kata Ismail, duhai ayah, mohon simpankan jubah bagian luarku, baju luarku, mohon dilipatkan dan tolong berikan pada ibunda, sampaikan salam dari anak satu-satunya yang sangat mencintainya. Lalu ketika akan diikat, duhai ayah, mohon kencangkan ikatan ini, ya, dan pastikan aku tidak bergerak, supaya engkau tidak melihat aku merontak dan tidak jadi menunaikan perintah Allah untukku. 3, wahai ayah, tajamkan pisaunya setajam-tajamnya, sehingga memudahkan proses penyembelihan saat engkau menyembelih aku dan tidak menyebabkan kesakitan mendalam sehingga engkau tidak jadi menyembelihku. 3-tiganya menjadi sunnah. Tapi poinnya begitu disampaikan, lakukan. Coba cek sekarang, antum pulang dari sini, bilang mana anak tuh. Nah, ya pak, sini. Mana? Tadi di pengajian Al-Kautsar, bapak dapat ilham sembelih kamu. Siap-siap. Oh, bidah tuh ustadznya.
Poinnya bukan itu, poinnya ketakwaan yang digambarkan dalam hubungan kasih ayah dan ibu. Ibrahim bawa batu, Ismail datang di sisi yang lain. Itu belum balik tuh, sebelum kejadian kurban tadi. Pak, boleh nggak saya bantu? Bawa batu. Batu bahasa Arabnya hajar. Disusun-susun menjadi hijar. Maka sampai sekarang wilayah itu disebut dengan Hijar Ismail. Singkatnya jadi itu Ka'bah. Saat jadi itulah kemudian keduanya berdoa di samping Ka'bah. Di antara doanya, lihat ayat 129. Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, mohon lahirkan nanti Nabi penutup yang mulia ini, lahirnya harus lahir di dekat tempat yang mulia ini. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sampai memohon kepada Allah, ya Allah, kalau nanti Nabi mulia itu lahir yang terakhir, mohon muliakan kelahirannya dengan lahir di tempat yang paling termulia dekat Ka'bah ini. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu kan ke-29 dan 30 urutan kakek Nabi ke atas. Setiap generasinya ribuan tahun. Ya, itu Nabi Ismail datuk ke-29 kurang lebih. Nabi Ibrahim datuk ke-30, 30 generasi kurang lebih. Itu gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sampai berdoa, ya Allah, lahirnya mohon di dekat Ka'bah ini. Dan tidak ada nabi satupun di muka bumi yang lahirnya dekat tempat Ka'bah itu kecuali Nabi Muhammad SAW. Anda boleh cek silahkan. Tidak ada satupun nabi yang lahir dekat Ka'bah kecuali Nabi Ismail lahirnya bukan di Mekah, di Palestina lahir, dibawa ke situ. Nabi Muhammad punya ada Safa, ada jalan dikit, ada istana tuh. Belok ke bawah, jangan lurus ke Masjidil Haram dulu, turun langsung belok kanan. Ya, lurus saja. Sebelah kanan ada CCTV itu, ada pos security, CCTV warna putih ngadep ke sini, lurus saja terus ya sampai ujungnya. Itu ada 35 kipas angin sebelah kanan. Udah saya hitung tuh. Udah saya hitung bener. Ya, kalau 36 berarti nambah 1 tuh. Ya. Dari ujung itu, ujung Jabal Qubais, itu 150 meter, lihat lurus ke depan. Itu ada bangunan warna krem. Disitulah tempat lahirnya Nabi SAW. Yang mau saya katakan, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu saking gembira dengan berita kelahiran Nabi Muhammad yang diambil komitmennya sampai berdoa, ya Allah, mudah-mudahan lahirnya mohon dekat Ka'bah ini. Itu dijawab oleh Allah 30 generasi kemudian dengan turunnya Al-Quran surah kedua ayat 151. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Singkatnya, perkara maulid itu sebelum lahirnya Nabi Ibrahim pun gembira. Lompat cepat karena waktu kita terbatas. Ini kita sampai jam berapa, Ustaz? Sampai Isya ya. Insyaallah silakan. Antum silakan sampai Isya. Ya, aneh 5:30 pulang nih ya. Baik. Saya Pak belasana bilang sampai Isya, tandain tuh Pak. Balik nih. Cepat langsung ke Nabi Isa aja. Buka Quran surah 61 ayat ke-6. Ya, As-Saff ayat yang ke-6. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulillahi ilaikum. Inni rasulullahi ilaikum. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Allahu akbar. Lihat sini. Bu. Nabi Isa itu lahirnya 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Musa, Pak, 2000 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kurang lebih lah demikian. Jadi 600 tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad, Rasul penutup, Rasul terakhir, Nabi Isa itu sudah memviralkan ke umatnya. Sudah ngasih kabar. Nah, yang paling menarik bahasa Qur'annya memberi kabar gembira. Jadi Nabi Isa itu gembira dengan sebentar lagi kedatangan Nabi Muhammad SAW. Nih, mana logikanya ya? Misal gini nih. Ada Pak Asep misalnya. Ada Pak Asep nggak sini? Ada ya. Doni, saya ganti. Ini pasti nggak ada nih. Suneo, pasti nggak ada nih. Nggak ada kan? Lihat sini. Suneo ngasih kabar nih ke jamaah. Alhamdulillah, alhamdulillah, masya Allah. Saya akan punya anak katanya. Masya Allah, selamat Pak. Kapan? Ntar habis nikah. Nikahnya belum, tapi sudah menyampaikan kabar gembira. Logis nggak? Tidak.
Jadi di muka bumi ini nggak ada orang menyampaikan kabar gembira pada yang belum lahir. Nabi Muhammad beda, belum lahir itu sudah ada yang menyampaikan kabar gembira. Jadi satu-satunya manusia di bumi yang digembirakan oleh seorang rasul sebelum lahirnya itu cuma Nabi Muhammad SAW. Kenapa diberitakan gembira ini? Karena ada salah paham di umat Nabi Isa, mengira Nabi Isa itu nabi yang terakhir. Karena ajarannya mirip Nabi Muhammad. Nanti kita bahas tuh. Nabi Isa itu penyayang, Bu. Ajaran kasihnya dalam betul. Ini diantara kita saja nih saya kasih rahasia ya. Bu, itu Nabi Isa jalan sama muridnya tuh, 12. Begitu lewatnya dari riwayat nih, lewat samping sungai, di situ ada binatang yang sudah mati, udah jadi bangkai. Saya tuh maaf kalau menyebut yang kurang bagus, agak kotor, saya lisannya agak susah nyebutnya gitu ya. Jadi intinya ada binatang yang sudah bau di situ. Lalu begitu lewat, muridnya bilang gini, guru, ini bau sekali katanya, ya dari binatang ini. Perhatikan Nabi Isa alaihissalam. Apa jawabannya? Kata Nabi Isa, itu giginya putih sekali, bersih. Kata muridnya, guru, kenapa guru berkata begitu? Kata Nabi Isa, karena manusia hanya mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya. Jadi kalau isinya kotor, yang keluar kotoran. Tapi kalau hatinya bersih, yang keluar kata-kata yang bersih. Jangankan pada manusia, pada hewan pun sedemikian kasih. Nah itu bagian kecil dari kepemilikan sifat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu jangankan ke hewan, pada tumbuhan pun sayang. Ada situasi perang itu kan luar biasa mencekam, nggak ada kasih sayang. Ya, makanya surat Al-Bara'ah, surat At-Taubah, kenapa nggak pakai Bismillah di awalnya? Karena At-Taubah itu izin untuk membela diri dalam situasi di infansi. Saat di infansi, dikepung mau dijajah, membela diri, perang. Dalam perang itu kan nggak ada kasih sayang. Sedangkan Bismillahirrahmanirrahim isinya Rahman dan Rahim. Rahman dan Rahim itu sayang. Nggak ada orang perang pakai kasih sayang. Izin nembak ya. Don. Sakit nggak? Maaf ya. Nggak ada. Tembak. Itu. Tapi cuma di Islam dalam situasi perang, situasi mencekam, kata Nabi, jangan rusak tumbuhan. Jangan injak nih tumbuhan. Coba bayangkan, dalam situasi yang sangat rumit, sama tumbuhan masih sayang. Itulah Muhammad SAW. Nah, semua nama, ini kita lompat cepat. Semua nama yang melekat pada Nabi terakhir ini, istimewanya itu semua nama sifat Allah yang anugerahkan. Nabi-nabi lain namanya zat. Apa bedanya zat dan sifat? Kalau zat itu menunjuk pada orangnya, wujudnya. Nih, Adi zat. Ustadz Bakhtiar zat. Ustadz bin Bakhtiar yang nengok beliau. Ustadz Adi yang nengok saya. Tapi Ustadz Bakhtiar jujurnya sifat. Bakhtiarnya orang, jujurnya sifat. Jadi semakin ditambah sifat, semakin baik orangnya. Orang bisa meninggal, sifat tidak meninggal. Pak Bakhtiar, Ustadz Bakhtiar bisa meninggal. Saya bisa meninggal. Bisa beliau duluan, saya belakangan. Betul, bisa dibalik, bisa. Saya belakangan, beliau duluan, bisa. Sesuai ajal. Tapi sifatnya nggak bisa meninggal. Pernah nggak Anda mendengar? Jujur telah meninggal. Sabar telah wafat. Nggak ada. Orangnya iya. Semua nabi yang pernah bertugas di bumi, rata-rata umumnya nama zat. Nabinya meninggal, hilang. Selesai. Siapa yang pernah nemu tongkatnya Nabi Musa? Tauratnya, Injilnya Nabi Isa yang aslinya, Zaburnya Nabi Daud. Nggak Anda temukan, selesai. Nabi Muhammad, Allah berkehendak tidak diberikan nama zat, semua nama sifat. Ana Muhammad wa Ahmad wa Kafi wa Mahi. Itu semua nama sifat kebaikan untuk menunjukkan bahwa Nabi terakhir begitu istimewanya dan mengumpulkan semua sifat-sifat kebaikan dan mulia. Jika ada nama sifat dikumpulkan sehingga menjadi teladan, itu disebut uswah namanya. Apa namanya? Quran surah 33 di ayat ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Nah, ini yang ahli qiraat tahu nih kita nih. Bisa dibaca dua cara. Bisa uswah, bisa iswah. Ini kalau kita ngaji pakai riwayat Warsh atau Qalun dari Nafi' al-Madani, Nafi' al-Madani, maka kita baca pakai iswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanah. Iswah. Kita baca pakai Hafiz dari Asim pakai uswah.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ustadz, kenapa bisa dibaca dua riwayat? Untuk menunjukkan kesempurnaan dan kemuliaan sifat Nabi Muhammad SAW. Saya ngaji formalnya, ngambil semua harokat pun ada maknanya. Ini beda U dengan I, itu ada artinya, Pak. Yuk kita kenal, Bu. Kalau harokat nih agak miring kebuka di atas, namanya apa? Fathah. Kalau di bawah, kasrah. Kalau bulat-bulat, sukun, bulat sukun. Kalau bulat ada ekornya, Bama, mesti tahu tuh. Saya ke Garut tuh begitu datang, dihadiahi sama teman saya datang, Ustadz ini buah sukun katanya. Udah matang, istrinya masak di dapur. Saya bilang, Pak ini bukan sukun, ini fathah. Kalau sukun, dia masih di pohon tuh bulat tuh. Dia jatuh ke bawah kasrah, pecah. Bapak buka-buka, terbuka digoreng, fathah. Ini kisah nyata, Bu. Saya tidak menceritakan fiksi, saya alami. Saya kira berhenti di situ. Ternyata dia bawa sukunnya ke belakang, ke istrinya yang sedang menggoreng, dia bilang, "Ma, kata Pak Ustadz, dia bukan sukun." "Apa, Pak?" "Fathah." Nih kalau kasrah, cepat. Kasrah itu sesuatu yang lembut, kecil, pecah. Makanya disebut dengan kasrah. Kasrah zujat, kaca pecah, jadi percikan kecil-kecil. Rendah, khafad di bawah. Makanya kalau ada harakat yang menggunakan kasrah, itu biasanya menunjukkan sesuatu yang lembut, yang kecil, yang pecah. Perempuan itu cenderung lembut, Bu. Ya, makanya menggunakan kasrah, laki-laki fathah. Ya. Anta laki-laki, perempuan anti. Jazakallah khair, laki-laki, perempuan jazakillah khair. I. Kenapa? Lembut. Ibu kan tadi bilang di sini mau sampai Isya tuh, ya. Ibu itikaf tuh, jam 11 pengen pulang, udah kosong, begitu keluar atas pohon ada suara. Iya. Ibu nggak usah lari, tunjuk tuh kasroh ya. Udah ngaji kita. Nah, jadi kalau menggunakan I itu menunjuk yang kecil-kecil. Kalau kita ingin angkat yang tinggi, rafa. Lalu yang tinggi itu banyak dikumpulkan. In dhamma yang dhammu dhammah. Dhammah itu banyak, kumpul, tinggi. Kenapa bisa dibaca dua riwayat I dan U, iswah, uswah? Karena semua yang melekat pada Nabi Muhammad SAW, yang kecil apalagi tingginya bisa diteladani. Menengoknya, menyapanya. Saya tuh paling senang kalau lihat Habib Umar, paling senang saya. Karena Habib Umar itu kalau saya ngaji sifat-sifat akhlak Nabi, ya, itu saya paling pas melihatnya gitu. Susah saya mengungkapkan itu. Jadi kalau saya lihat Habib Umar senyum itu, saya tuh kayak ngerasa lagi ngaji gitu ya, tentang bagaimana senyumnya Nabi dan sebagainya. Itu, jadi kita tuh melihatnya juga senang, nyaman. Nggak percaya silahkan, Bu, belajar tentang senyumnya Nabi. Dari istri Nabi selalu harmoni, bilangnya sayang, kadang bercanda. Itu kalau lagi bikin adonan, Bu, tepung, Nabi itu masih sempat mencolek tepungnya, kemudian ditepikan di keningnya Sayyidah Saudah. Itu tuh sudah di atas 70 tahun. Lalu ketawa bersama, sayang, Masya Allah. Kapan kakek dan nenek terakhir kali panggil sayang itu? Balik ke yang tadi, balik. Iswah bisa diteladani, uswah itu yang paling tingginya. Al-Bukhari nomor hadis 2008 sampai 2010. Ya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Singkat nyambung ke Sayyidah Aisyah, ditanya Sayyidah Aisyah, "Kaifa kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Datang Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab dan sahabat yang lain radhiyallahu taala anhum jami'an. Nanya ke Sayyidah Aisyah, gimana sifat salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka dijawab oleh Sayyidah Aisyah, "La tas'al an husnihinna wa turihinna." Tolong jangan tanya panjang dan bagusnya, enggak akan mudah untuk diikuti. Penasaran, besoknya ikut. Itu begitu bermakmum di belakang Nabi. Sahabat ini dibacain rakaat pertama oleh Nabi 100 ayat Al-Baqarah. Mereka udah siap ruku, ternyata Nabi menyempurnakan sampai ayat 286. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Udah tahu selesai nih, siap-siap ruku tuh Abdullah bin Mas'ud, ternyata nyambung Ali Imran, Alif Lam Mim. Selesai kemudian, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya wasbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ayat 200. Begitu selesai, dikira mau ruku, nyambung An-Nisa. Sampai 176 ayat. Baru setelah itu 5 juz 4 halaman baru ruku. Satu rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman. Itu besok nyambung, nggak ikutan lagi. Nah, itu sifat tertingginya. Jadi maaf, kalau sifat-sifat terkait dengan manusia, sekali lagi, terkait dengan manusia,
baik pada tetangga, baik pada orang tua, sayang pada anak, perhatian pada cucu, memuliakan pasangan, memuliakan masyarakat. Itu kalau satu aspek disebut dengan mahmud namanya. Apa namanya? Tapi kalau banyak dikumpulkan istimewa, maka dibentuk sighah mubalaghah, superlatif menjadi Muhammad. Jadi kalau punya sifat kasih secara sosial, itu disebut Muhammad. Tapi kalau punya hubungan dengan Allah yang tinggi, rajin tahajud, tadi sampai bacaan banyak. Satu aspek, bacaan Qur'annya belum, tahajudnya iya, puasa belum. Itu namanya hamid. Apa namanya? Tapi kalau tahajud iya, baca Quran iya, puasa iya, zakat paling bagus, sedekah paling banyak. Itu dikumpulkan dalam bentuk sighah mubalaghah, bentuk superlatif Ahmad. Nabi Isa punya sifat mirip dengan aspek yang pertama Muhammad. Maka umatnya mengira ini Nabi terakhir. Karena punya ajaran kasih. Maka kata Nabi Isa, Nabi terakhir bukan saya. Saya kasih kalian kabar gembira, Nabi terakhir, amalannya, kedekatannya dengan Allah nggak bisa ditandingi oleh nabi-nabi yang lainnya. Dialah Ahmad. Artinya yang punya hubungan kuat dengan Allah Subhanahu wa taala yang nggak bisa ditandingi oleh nabi-nabi lainnya. Karena itu beliau katakan, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ay dzikruhu Ahmad. Tapi hubungan dengan pembahasan kita, Nabi Isa lahirnya 600 tahun sebelum Nabi, tapi berbahagia dengan kelahiran beliau dan memviralkan kebahagiaan itu pada umatnya. Nih kesimpulannya, Nabi, Rasul, dekat dengan Allah, gelar Khalilullah, yang gelarnya Ruhullah, gelarnya Kalimullah, semua berbahagia dengan maulidnya Nabi Muhammad SAW. Anda Nabi bukan, Rasul bukan, gelar tidak ada dari Allah untuk Anda. Husnul Khotimah belum jelas, ya kan? Sakinah belum dicapai di rumah tangga, harapan Firdaus, tapi nggak bangga dengan kelahiran Nabi. Siapa Anda? Karena itu kalau bahagia dengan maulid Nabi itu nggak usah ditanya. Semua umat Islam pasti harus bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini terakhir dah pertanyaannya. Kenal Abu Jahal nggak? Ayo bilang kenal, saya pulang nih. Abu Jahal tahu nggak? Gitulah tahu. Lihat di Al-Bukhari ada 97 topik. Lihat topik kitabun nikah, kalau nggak salah itu 65 lah. Ya, subtopik yang ke-20, nomor hadis 5101. Paling kanan sebelah bawah tuh di kitabnya. Itu Abu Jahal, saya cepat aja di ujung hadisnya. Setelah meninggal, Abu Jahal tahu kan Bu ya? Wah, itu ke Nabi luar biasa deh, bencinya, ingin bunuh, ingin macam-macam. Itu meninggal, Pak. Sudah meninggal. Punya anak namanya Ikrimah. Nah, Abu Jahal ini punya kawan juga. Nah, kawannya ini yang mau saya ceritakan, bukan Abu Jahalnya. Kawannya, partnernya, itu paman Nabi sendiri, namanya Abu Lahab. Abu Lahab yang turun surah ya, khusus tabbat yada abi itu pamannya Nabi. Nah, Abu Lahab ini sama nih, separtner dengan Abu Jahal, memusuhi Nabi, padahal paman Nabi itu. Itu ketika meninggal dunia, ya, yang Abu Lahab ini nggak seperti Abu Jahal. Abu Jahal masih punya anak Ikrimah, anaknya taat pada Nabi. Abu Lahab dengan istrinya dikecam bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggal Abu Lahab, mimpilah saudaranya namanya Abbas. Abbas itu paman Nabi. Abbas radhiyallahu taala anhu paman Nabi, beda usia 3 tahun dengan Nabi. Ketika Abbas bermimpi, ini di Sahih Al-Bukhari. Ketika bermimpi, ternyata dalam mimpinya dipertemukan dengan Abu Lahab. Ditanya oleh Abbas, gimana keadaanmu setelah meninggal itu? Kata Abu Lahab, setiap hari yang aku alami cuma tersiksa. Gitu. Buka surat Ghafir dah, dari ayat 46 sampai 47. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya. Ya, ini ayat tentang Firaun. Saking buruknya Firaun, itu di alam kuburnya ditampakkan oleh Allah neraka setiap waktu. Neraka aja, jahanamnya ditampakkan. Jadi dulu saya pernah ditanya orang liberal begini, Ustadz, nggak ada siksa kubur katanya. Yang ada itu cuma tidur di alam kubur. Saya bilang, Mas sini, ente kalau tidur nih, terus tidurnya ketemu kuntilanak botak, terus nggak nyenengin pokoknya tuh. Ya, di depan muka Anda tuh nakut-nakutin. Pertanyaan saya, Anda pengen bangun atau tetap tidur? Saya bangun Ustadz katanya. Baik, kalau menurut Anda di alam kubur cuma tidur, Allah sudah sampaikan, tuh saya kasih mimpinya neraka tiap hari di depannya. Jadi kalau Anda sekarang hidup, Anda tidur masih mampu bangun. Di alam kubur nggak bangun-bangun.
Anda mimpi ketemu kuntilanak. Diteriakin di depan mata, nggak bisa bangun, tersiksa kan? Yang hidup di samping ngelihat, papa kenapa, wah, masih hidup. Di alam kubur, nggak bisa bangun lagi, tersiksa namanya. Maka Abu Lahab mengatakan, saya tersiksa, susah saya di alam kubur ini. Cuman 1 hari saja saya yang ringan merasakannya. Ini bukan akhirat ya, kalau akhirat tuh nggak ada keringanan. Ayatnya begitu. Tapi di alam kubur, sekali aja saya dapat keringanan. Kapan? Saat hari Senin, lahirnya Nabi Muhammad SAW, saya pernah bahagia dengan kelahiran itu, lantas saya bebaskan budak saya yang bernama Thuwaibah. Saya ulang ya, Nabi lahir hari Senin. Saat hari Senin itu, saking gembiranya saya dengan lahirnya Muhammad, karena kan baru lahir, belum tahu jadi Nabi. Gembira, senang, lahir keponakannya. Saat senang itu, dia bebaskan budaknya bernama Thuwaibah, dan Sayyidah Thuwaibah ini akan memberikan ASI-nya kepada Nabi sebelum Sayyidah Halimah Sa'diyah. Jadi begitu dibebaskan, merdeka beliau, ketika merdeka kemudian memberikan ASI kepada Nabi, itu dinilai oleh Allah meringankan tuh keadaannya saat di alam kubur setiap hari Senin. Saya tanya pada Anda, Abu Lahab itu muslim atau kafir? Ingkar atau taat? Memusuhi Nabi atau tidak? Tapi pernah gembira dengan maulidnya Nabi, sampai membebaskan budaknya, diringankan keadaannya di alam kubur. Antum musuh Nabi bukan? Umat Nabi bukan? Umat Nabi. Kita bukan musuh Nabi. Kita umat Nabi. Iman kepada Allah dengan mengikuti pada Rasulullah. Dengan kita gembira dengan lahirnya Rasulullah SAW. Bukan hanya ringannya, kita berharap syafaat Rasulullah SAW. Syafaat. Bab terakhir tuh di hadis Muslim. Dari 43 bab. Bab terakhirnya lihat tuh. Bab tentang syafaat. Cuman satu Nabi yang dibolehkan oleh Allah. Yang lainnya sedang nggak sanggup. Orang datang ke Nabi Adam, saya malu sama Allah, saya banyak berbuat dosa. Kemudian pergi ke Nabi Ibrahim, saya juga malu sama Allah, yang lain saja. Saya pernah berbohong, padahal bohongnya bukan bohong, tadlis namanya. Datang kepada Musa, saya malu sama Allah, saya pernah tampar orang sampai meninggal. Datang kepada Nabi Isa, saya lebih malu lagi, saya dituhankan oleh hambanya Allah. Datanglah kepada Muhammad katanya. Ya. Anda tahu Nabi Muhammad sedang melakukan apa? Sujud. Hadisnya viral, sahih, di Sahih Muslim. Lalu Allah menyampaikan, irfa' ra'sak tasal tu'ti. Irfa' ra'sak sal tu'ti. Ya, Muhammad angkat kepalamu saat sujud. Mintalah kepadaku, tu'ta, engkau akan diberi. Maka apa yang disebut oleh Nabi? Kama qala, ummati. Umatku ya Rasul. Ya Allah, umatku. Ada riwayat tapi perlu divalidasi ya kesahihannya. Tapi kalau ini valid dan sahih, nggak ada hari tanpa sholawat tuh. Demi Allah nggak ada hari tanpa sholawat. Di ujung hidupnya, sebelum viral kalimat sholat di pangkuan Sayyidah Aisyah, dibawakan air oleh Fudail radhiyallahu taala anhu, kemudian diwudukan, lalu kemudian sholat dan wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu sebelum semua peristiwa itu, ada riwayat nih, tapi sekali lagi perlu divalidasi. Datang malaikat Jibril. Biasanya kan yang datang malaikat maut kan? Sebelum dicabut nyawa datang. Jibril berpaling. Rasulullah bertanya, kenapa berpaling? Kalau bahasa kita kama qala, saya merasa lirih melihat kekasihnya Allah dicabut nyawanya. Padahal tahu pasti akan dengan cara yang sangat mulia Rasulullah. Tapi Nabi masih memikirkan satu hal, bukan dirinya. Jibril, kama qala, apakah memang dicabut nyawa ini akan terasa sakit? Nabi tahu, cuma mengonfirmasi. Kan dikabarkan sebelumnya oleh Allah. Kullu nafsin dha'iqatul Ali Imran 185. Ya Muhammad SAW. Perhatikan. Allahumma, ya Allah. Mohon timpakan seluruh rasa sakit yang akan dialami umatku dalam sakaratul mautnya. Timpakan padaku saat ini. Sekiranya engkau izinkan. Timpakan padaku saat ini. Sehingga umatku tidak akan merasakan sakaratul maut, sakitnya dalam saat nyawanya akan dicabut itu. Ya Allah, kalau engkau izinkan, mohon timpakan semua rasa sakit umatku yang akan dialami dalam sakaratul mautnya. Timpakan kepadaku saat ini, supaya mereka tidak mengalami sakit lagi dalam sakaratul mautnya. Umatnya. Dan saat hadis syafaat disebutkan pun dalam Sahih Muslim, itu umatnya yang diingat. Jadi Nabi itu ingat kita, Bu. Pak, saya belum pernah lihat Rasulullah Ustaz. Hadis Sahih At-Tirmidzi.
Ishtaqtu bi ikhwani. Sedang ngobrol lagi dengan sahabatnya, kata Nabi, saya rindu dengan saudara-saudara saya. Kata sahabat-sahabat Nabi, ya Rasulullah, alasna ikhwanak, bukankah kami sahabat-sahabat engkau? Kata Nabi, lah, bukan, kamakan. Antum ashabi, kalian sahabat saya. Saudara-saudari saya adalah humul ladzina amanu biyya min ba'dikum walam yarawni. Mereka itu nanti umat masa depan yang mereka nggak pernah lihat saya, nggak pernah jumpa saya, tapi mau beriman kepada saya. Kita disebut saudara-saudarinya Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Rasulullah. Maka kalau orang nggak bahagia dengan maulid Nabi, dipertanyakan cintanya kepada Nabi. Orang nggak selawat sehari pada Nabi, dipertanyakan cintanya pada Nabi. Salawat ya akhi. Sallu ala Nabi. Itu yang menjadikan malaikat Jibril turun. Sebelum peristiwa itu turun. Saat Nabi naik ke atas mimbarnya, ada 3 tangga, 3 gundakan. 1, 2, 3. Lihat di sahihnya, ya, Ibnu Khuzaimah. Ya, sahih Ibnu Khuzaimah. Datang ke kitabnya, ya, baca kitabnya Al-Mustadrak, ya, karya Al-Hakim An-Naisaburi. Itu saja yang Al-Mustadrak saja. Al-Hakim An-Naisaburi. Buka kitabnya, lihat tentang bagaimana Jibril ketika turun kepada Nabi saat Nabi naik ke atas undakan mimbarnya. Begitu naik ke situ, setiap kali naik langsung berdoa. Riwayat pertama Nabi yang berdoa, riwayat kedua Jibril yang berdoa. Bu'dan aw raghima anfu rajulin liman dzukira ismuka aw dzukirta indahu falam yusalli alaihi. Kata Jibril, kata Nabi Muhammad, amin. Biasanya Nabi yang berdoa, Jibril mengaminkan. Ini satu riwayat, Jibril yang doa, Nabi mengaminkan. Muhammad raghima anfu rajulin, sungguh kotor hidung seseorang. Ini bahasa majas kiasan untuk menunjukkan betapa buruk perilakunya. Dulu di Jakarta, ada yang selingkuh zamannya JP Kun. Yang gubernur Jakarta era VOC itu. Saya sudah ke Belanda, Bu, kemarin. Udah lihat tempat VOC itu kayak gimana tuh. Kecil. Lebih besar Masjid Al-Kautsar sekarang ini. Tapi dia bisa tembus ke sini. Saat JP Kun menjadi gubernur Jakarta, dia terapkan tuh hukum Injil. Ya, kan Protestan Belanda itu. Kalau ada yang zina, dihukum rajam. Rajam. Kalau Anda buka di Bible itu, yang zina itu dirajam. Maka ternyata keponakannya yang perempuan, itu berzina dengan prajuritnya. Maka dirajam yang perempuan, dihukum pancung yang laki-laki. Sebelum dipancung, itu dibelangi dulu dengan arang hidungnya. Ya, dibelangi dengan arang, sehingga terlihat hidungnya belang. Maka dari situ muncul ungkapan hidung belang. Nah, itu sejarah nyata, bukan main kata-kata, hidung belang. Ya, jadi kalimat hidung belang ini untuk menunjukkan perilaku yang buruk. Bahasa Arabnya raghima anfu rajulin, hidung belang tuh. Kata malaikat tuh. Buruk perilakunya. Siapa? Orang yang disebutkan namamu Muhammad di sampingnya tapi dia tidak bersalawat kepadamu. Jibril itu sampai geram. Kenapa? Ini enggak ada nabi yang dalam hidupnya mikirin umatnya. Nabi Nuh lihat umatnya begitu bebal, ya Allah, azab aja nih. Ya. Hampir semua nabi itu ketika diutus, ya Allah hukum, ya Allah minta hukum aja. Ya, kaum Ad, Tsamud, Nabi Saleh, Nabi macam-macam. Itu yang diutus di bumi, umatnya begitu menyebarkan hukum, ya Allah. Nabi Muhammad datang ke Taif. Dengan harapan di situ bisa membangun persaudaraan. Nyampe ke sana, ternyata dilempari dengan batu. Datang melindungi anak adopsi beliau, Zaid. Berdarah. Tarik mundur ke belakang. Istirahat di bawah naungan pohon. Datang 2 malaikat penjaga gunung. Penjaga bukit Taif, ada 2 bukit, turun tuh malaikatnya. Mengatakan, ya Muhammad, au kama qala mujadaika ila sama, angkat tanganmu ke langit, minta, mohon mintakan supaya aku diperintahkan oleh Allah mengangkat bukit Taif ini untuk menghimpit mereka yang telah bersikap kasar kepadamu. Apa kata Nabi Muhammad? Jangan lakukan. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Mereka belum tahu saja. Aku berharap nanti di masa depan akan ada laki-laki, perempuan, tua, muda, anak kecil, mereka akan mengatakan la ilaha illallah. Setelah itu beliau berkata, perhatikan kalimatnya, ilahi, ila man takiluni, am ila qaribin yu'limuni, au ila ba'idin yu'dhini, fa ana radin ma lam taghdab alayya, la hawla wa la quwata illa billah. Ya Allah, setelah aku dilempari ini, kemana lagi engkau perintahkan aku untuk berdakwah? Apakah tempatnya masih dekat dan aku akan disakiti lagi? Ataukah masih jauh dan aku di situ pun akan disakiti lagi? Aku ridha ya Allah, aku ridha sepanjang engkau tidak marah kepada saya. Tidak ada daya, kekuatan dan upaya kecuali hanya milikmu saja.
Ketika seseorang bertawakal kepada Allah dalam keadaan dia tersakiti, Allah angkat derajatnya dengan tinggi. Sejak peristiwa itulah turun undangan Isra dan Mi'raj. Tapi saya mau katakan tidak ada nabi yang paling sayang pada umatnya selain Nabi. Itu yang menjadikan Nabi Isa pun 600 tahun sebelum kedatangan Nabi Muhammad senang begitu bahagia dengan maulidnya Nabi. Abu Lahab ini ancamannya neraka, nggak diringankan. Istrinya pun provokator, ditempatkan di tempat neraka yang sempurna. Tapi di alam kubur sebelum dihisab, setiap Senin ringan karena bahagia dengan kelahiran. Nah, bagian terakhirnya, bagaimana mengekspresikan kebahagiaan itu. Jadi kalau datang maulid itu, apa hikmah yang besar dari maulid yang kita pelajari? Apakah datang, hanya duduk, makan, pulang? Atau ada sesuatu yang harus kita bawa pulang? Itu poinnya. Maka diturunkanlah kemudian 1 ayat dengan Ahmad, 4 ayat dengan Muhammad. 1 tambah 4, 5. Itulah rukun Islam yang terpancar dari 2 nama Nabi Muhammad SAW yang diviralkan dalam Al-Quran. Ahmad sekali, lambang dari hablum minallah. Ya, isi syahadat, hubungan dengan Allah. Cuma sekali disebutkan dalam Quran, surah 61 ayat yang ke-6. Wa mubasysyiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. 4 itu gambaran syariat, sifat sosial, implementasi dalam ibadah hubungan kita dengan Allah. Ya, 4 disebutkan di Quran surah 3 ayat 144, Quran surah 33 ayat ke-40, Quran surah ke-47 ayat ke-2, dan Quran surah ke-48 ayat 29. Muhammad 4 kali, Ahmad sekali. 1 tambah 4, 5. Rukun Islam berapa? 5. Jalan kita berislam lewat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu syahadatnya syahadatain. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan. Kapan disebut umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? 1, jika meneladani sifat Ahmad. Ini saya tanya lagi, Bu, ya. Nabi dijamin masuk surga tidak? Surganya paling tinggi tidak? Dipuji enggak oleh Allah di Quran? Apa buktinya? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Nabi masih sholat enggak, Bu? Baca Quran enggak, Bu? Khatam. Puasa enggak? Ramadan aja atau Senin puasa juga? Kamis puasa, Ayyamul Bid puasa. Nabi kalau sholat tahajud nggak? Tahajud. Tahajudnya lama apa sebentar? Sekali lagi, masuk surga nggak? Masih sholat, masih puasa, masih baca Quran. Balik, ibu Nabi bukan. Dijamin surga nggak? Tidak. Dipuji nggak sama Allah di Quran? Dekat nggak sama Allah? Belum tahu. Tuh. Kita memang bukan Nabi, tapi kita diminta meneladani Nabi. Nggak mungkin nyampe ke level Nabi, sahabat aja tadi bubar. Ya kan? Tapi setidaknya jaga hubungan kita sama Allah. Karena Nabi pun jaga hubungan sama. Nggak akan mungkin nyampe ke level Nabi, mustahil. Tapi kita bisa teladani dalam maulid ini, belajar supaya mencontoh Nabi, dekat dengan Nabi. Sholat, kita pun sholat. Walaupun sholatnya tidak seperti level Nabi. Nabi tahajud, sudah 11 rakaat nih, lama bacaannya, kita baru mau mulai. Nggak harus 11 juga, nggak harus nyampe 23 juga. Mulai pakai rumusnya hadis Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Nomor hadis 749. Kata Nabi, sholatul laili mathna mathna. Kalau baru mau mulai sholat malam, jangan banyak-banyak dulu. Nanti capek, besok nggak tahajud lagi. 2 aja dulu. Berapa? Nah, kalau yang 2 ini dikerjakan, polanya pun jangan terlalu awal. Subuh jam berapa sekarang? 4.14, 4.15, 4.17. Terjadi perbedaan pendapat waktu sholat subuh. Berapa nih? 4.17. Udah, kita ambil 4.17 ya. Nih, 4.17. 4.17 subuh. Ya. Nggak usah terlalu awal. Jam 4 kurang seperempat bangun. 4 kurang seperempat buat persiapan. Ya, kan itu prakteknya nanti sunannya Abu Daud, hadisnya Abu Daud nomor hadis 1367 dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kan itu nggak langsung sadar, ya kan? Makanya kata Nabi kalau bangun, ini riwayat Ibnu Abbas nih, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min naumi fajalasa wa masaha bi yadihi min athari naumi faqara surah khawatim Ali Imran fadhaba ila shinil mu'allaqa. Ditambahin tuh sama Jundub bin Junada dan Mu'adz bin Jabal dalam riwayat Al-Bukhari. Maka dikatakan faqara alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Paham? Tidak. Nih. Nabi kalau bangun enggak langsung doa. Kata Ibnu Abbas saat nginap di rumah bibinya Sayyidah Maimunah, Nabi itu kalau bangun duduk dulu begini.
Setelah duduk, beliau menghilangkan bekas ngantuk dengan tangannya. Ngantuknya hilang dulu. Ya bukan saat ngantuk baca doa. Bangun emang jam 4 kurang seperempat, tapi masih ngantuk udah baca. Gini. Begitu sadar jam 6. Lewat. Sadar dulu, sudah sadar, baca doa. Ada persiapan. Ya, kemudian fadhaba ila syanin mu'allaqah, pergi ke tempat tertutup, wudu, bersihkan dari najis. Butuh proses 15 menit. Tersisa persiapan 13 menit. Kata Nabi, rumus pertama kalau baru mulai tahajud, jangan banyak-banyak, 2 dulu. Surat, Bu, nggak usah panjang-panjang. Nah, yang penting cool. Nyaman, cool itu kan nyaman, ya, bahasa Inggrisnya nyaman, cool. Very cool for doing tahajud, ya. Yeah. Are you good? Alhamdulillah. Jadi, baca itu, Bu, rakaat pertama nggak apa-apa, bukan aib. Qul a'udzu birabbil falaq. Rakaat kedua, paling favorit, qul a'udzu birabbin. Witirnya, qul huwallahu. 3 qul. Selesai. 10 menit selesai, sisa 3 menit buat apa? Istighfar. 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 Itu rumus Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 18. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalila minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Ada orang ahli taman surga kata Allah yang sedang beraktivitas di bumi. Cirinya kalau malam sedikit tidurnya, dia rajin tahajud. Habis tahajud mendekat ke arah subuh, dia perbanyak istighfar kepada Allah. Jadi kalau baru pemula, nggak nyampe kita dengan cara Nabi. Yang sudah, maaf sekali, profesional pun nggak mungkin bisa sama dengan Nabi. Tinggi, tapi kita bisa meneladani Nabi dengan sifat Ahmadnya. Yang penting selama hidup pernah tahajud. Itulah maulid. Gitu. Paham? Yang penting selama hidup saya pernah puasa Senin. Niatkan untuk mencintai Nabi. Karena Nabi itu puasa Senin ditanya, hadis sahih. Ya Rasulullah, lima sumta hadzal yaum atau kama qala. Ya Rasulullah, kenapa hari ini Anda puasa? Kata Nabi, hadza yauma wulidtu. Ini hari lahir saya. Jadi kita itu, Bu, kalau puasa Senin, itu puasa mensyukuri lahirnya Nabi. Puasa maulid tuh. Jangan dipotong ujungnya aja, ntar disebarin puasa maulid. Ini sebut Ustadz bid'ah. Belajar sampai tuntas, jangan suka motong-motong. Ya? Jadi kita tuh puasa Senin, ngikut Nabi. Sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah Anda puasa? Iya teh hari lahirna abdi, kata Nabi gitu. This is my birthday. Hada yauma wulidtu, ini lahirnya saya hari ini, saya puasa. Jadi saat kita puasa hari Senin, mensyukuri lahirnya Nabi. Nah, itulah ekspresi maulid Nabi. Sekarang kita ngaji, Senin kita puasa. Atau sunnah yang kedua, kalau pas hari lahir, Bu, bukan tiup lilin. Nanti gelap. Happy birthday, tuyul, happy birthday, tuyul. Jangan dipotong ya, Ustaz. Ini contoh. Nah, kalau masuk hari lahir, boleh sedekah, boleh berbagi. Itu sunnah, berbagi boleh. Nah, ada sunnah dari Nabi puasa. Karena bisa diambil bil makna, dengan makna. Kalau bil lafzi, sunnah puasa Senin. Untuk apa? Mensyukuri lahirnya Nabi. Hari lahir kita puasa bil makna, ngikut Nabi. Karena Nabi lahirnya puasa. Nabi dilahirkan, Nabi puasa. Kita lahir Selasa, puasa Selasa, boleh. Mensyukuri nikmat kelahiran, contoh Nabi. Tapi kalau nggak pengen puasa, boleh. Ambil bil makna yang kedua. Ambil hikmah puasa untuk evaluasi. Muhasabah namanya. Adi Hidayat lahir. Oh, sudah lahir. Berapa usia? Misal, lahir 11 September, 39 tahun. Saya nggak bisa puasa misalnya. Syukuri nikmat itu dengan evaluasi. Adi, selama 39 tahun, keluarkan tuh makna puasa. Cepat. Puasa itu kan gampangnya begini. Puasa itu satu-satunya amalan yang mengumpulkan amal soleh dan menekan amal salah. Itu puasa. Nih contoh begini nih, contoh ya. Ibu kalau puasa dengan tidak puasa, rajin mana sholat sunnahnya? Puasa. Ibu saat hari bukan puasa, Isya belum tentu ibu jamaah. Tapi saat puasa, ibu sudah ngapling sajadah. Dan itu bukan buat sholat, maghrib bukan buat sholat, Isya buat tarawih. Sedangkan tarawih itu hukumnya sunnah.
Tuh, puasa itu bisa meningkatkan ibadah sekalipun sunnah. Orang puasa, maaf ketinggalan sunnah gelisah. Tak puasa, kadang ketinggalan fardu biasa-biasa. Antum tidak puasa, keluar dari sini ada orang minta depan mata. Pak, minta. Belum tentu diberi. Saat puasa yang tidak kelihatan dicatat. Berapa nih fakirnya sekitaran ini? Itu puasa. Nah, saat usia hari lahir tiba, hari lahir nih, milad nih, tanya. Hei, Fulan, sebut nama kita. Engkau diberikan oleh Allah 40 tahun, 50 tahun. Sekarang kau sudah 55 tahun. Berapa amal yang kau kumpulkan selama hidup ini? Kalau Allah wafatkan saat ini, sudahkah engkau siap? Itulah yang dimaksud Quran surah Al-Mulk ayat kedua. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Amalnya itu bukan cuma dibaca, pahami, amalkan. Yang kedua, puasa itu menekan amal salah. Orang puasa itu puasa betul dari maksiat. Koruptor kalau puasa libur. Betul. Saya punya pengalaman cerita tuh. Pemarah pun pemarah. Itu bulan puasa libur marahnya. Nih Bu, nih ada cerita nih. Jadi ada suami istri. Pak, suaminya pemarah bener tuh. Papa marah. Dikit-dikit marah. Tiba-tiba puasa itu. Ini buka jam 6, setengah 6 diprovokasi sama tetangganya. Dia diem aja kan. Istrinya penasaran Bu, karena nggak marah. Dia tanya, Pak, tumben papa nggak marah? Kata suaminya, ntar habis maghrib. Habis maghrib dia lupa tuh. Ya. Itu puasa. Nah itulah maulid. Jadi kalau saya tanya, mau maulid? Ibu bilang, maulid. Pulang dari sini, tingkatkan sholatnya. Nggak cukup dengan amin, sholat. Sholat. Tingkatkan bacaan Quran yang ngaji. Jangan tunggu Ramadan. Belum tentu hidup. Ya. Ini hari Kamis ya. Sabtu ya. Ini yang Kamis tuh, waktu Kamis. Kita tuh nggak tahu kapan kita pulang tuh. Itu di Pasar Rebo tuh. Agak ke atas dikit di bagian daerah. Tuh ada, ini untuk DKM aja Pak ya ilmunya nih. Ada orang ikhlas benar Pak. DKM. Ikhlas benar. Dia ngerawat musola itu. Saking ikhlasnya itu sampai sepuh ngerawat musola. Allah kirimkan orang Qatar. Ini kisah nyata. Saya kalau cerita insya Allah nggak fiktif tuh yang nyata-nyata. Dikirimkan orang Qatar ke situ. Tiba-tiba datang ke wilayah itu. Itu minta saya pengen merenov musola ini, tapi Anda yang masih rawat. Saya tuh bingungnya belum sampai selesai sampai sekarang. Ini siapa yang mengantarkan orang itu ke situ? Ibu tahu Qatar kan Bu? Tuh lampu merah sonoan dikit tuh. Kok bisa ke Pasar Rebo gitu? Ya. Dan nyampaikan, lalu singkatnya dibangunkan, direnov Pak. Begitu direnov jadi lebih indah, itu konsisten beliau itu merawat. Bukain, azan, ikhlas. Itu Allah muliakan ahli masjid, merawat masjid, azan sampai pun ngimamin di masjid. Itu wafatnya pun dalam keadaan puasa hari Kamis, ba'da asar, tiduran di karpet masjid. Gue buka. Dan yang indah itu cara pulangnya, cuman merem melek, meninggal. Hati-hati belakang tuh, saya merem melek saya lihat tuh. Saya kalau lihat merem melek suka inget aja tuh itu tuh. Tapi yang tadi kisah nyata itu, berkahnya banyak masjid itu, berkahnya banyak. Nah itu ya, yang ikhwan ini kan banyak nih laki-laki ini. Jangan sampai pulang ke sini, pulang dari sini nggak jamaah di masjid. Katanya maulid, ceramahnya iya, begitu salatnya pada nggak ada. Jangan rame kumpulnya, rame amalnya. Itu maulid. Nah kalau kita belajar maulud itu namanya belajar akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Gimana akhlaknya pada ibu? Jangan antum sukses di kantor, datang kajian, ibu masih nangis karena perilaku antum. Gimana akhlak pada ayah? Yang mungkin antum sukses nih kalau antum ngaji surat Al-Ahqaf ayat 15 tuh ya, itu sering banget bikin nangis itu. Nih bapak kalau sukses, rumah sudah besar, ya, maaf kendaraan mewah, suami istri itu mesti duduk dulu ngaji tuh Quran surah 46 ayat 15. Kata Allah kalau kamu sukses di bahasa kitanya aja nih ya, jangan bangga dulu, jangan dirasakan karena itu kerja keras Anda. Anda mungkin 30%-nya, 70%-nya ibumu yang menangis di pertengahan malam dulu supaya engkau bisa sukses. Bapakmu yang kerja serabutan dengan keringatnya dengan mengatakan, ya Allah, jangan sampai anakku makan seperti aku sekarang, sukseskan dia. Lancarkan dia, besarkan karirnya. Makanya kata Allah, kalau engkau sudah sukses, ingat-ingat kedua orang tuamu, paling tidak sisipkan dalam doamu. Itu doanya sampai dibimbing oleh Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala.
Makanya orang tua nggak boleh dizakati. Skemanya infak. Itu infak pertama, setelah yang wajib pada istri dan anak-anak, itu langsung orang tua. Al-Baqarah ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Qul ma anfaqtum min khair falil walidain. Orang tua. Anda belajar maulud pulang dari sini, tuh, adab sama orang tua tuh. Dengan tetangga. Maaf tetangga. Nabi kasih contoh jelas, yang muslim dengan yang non-muslim. Kalau urusan kehidupan bertetangga nggak dibedakan oleh Nabi. Urusan ibadah masing-masing, lakum dinukum. Urusan bertetangga disamakan lintas keyakinan. Nih hadis nih, saya bacakan sahih nih. Paling gampang terjemahannya aja deh. Kalau Anda di antara Anda masak makanan dan baunya sampai ke tetangganya, maka bagilah tetangganya walaupun ibu-ibu paling kencang jawab. Walaupun hanya kuahnya. Hadis andalan tuh. Habis ini ibu masak ketupat sama opor. Opornya ibu makan, kuahnya bagi tetangga. Tetangga protes nanya, "Bu, kok cuma kuahnya?" Hadis Nabi, Pak. Nah, jadi nggak boleh baca hadis pakai pakai ilmunya. Maksudnya apa? Nabi sudah visioner, dibimbing oleh Allah. Jangan sampai ada yang masak kuah, bumbu sudah beraneka ragam. Masaknya singkong, bumbunya rendang. Bagi supaya nggak salah paham. Bagi. Pertanyaannya bukan itu. Apakah Nabi pernah mengatakan jika tetangga kamu muslim saja? Pernah nggak? Hadis itu umum. Ini di komplek ini, mungkin ada non-muslimnya. Anda masak misalnya makanan, masak pakai rendang, bagi. Jangan dilewat tuh, hadisnya berlaku, bagi satu-satu. Jangan Anda berikan yang muslim, yang non-muslim dilewat. Non-muslim lihat, "Bu, bau rendangnya enak banget ya." Ibu jawab, "Emang enak sih Pak, cuman sayang Bapak kafir." Dosa tuh. Itu dosa itu. La ikraha. Nggak boleh ada kekerasan dalam Islam. Islam tuh nggak keras, Islam tuh lembut. Kalau ada yang ngaji ngajak yang keras-keras nggak boleh ikut ya. Nggak boleh ikut tuh. Hati-hati ya. Ngajak untuk saling mencela, saling membenci, saling tidak kenal, nggak boleh. Apalagi saling melukai. Ya, saya nggak mau terulang lagi. Ingat ya, nggak mau terulang. Saya waktu di Lampung lagi ngisi pengajian, buar di Jalan Tamrin meledak bom. Jemaah tiba-tiba angkat tangan. Ini serius, Ustaz. Apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, "Mas, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin." Hati-hati ya. Kita nggak ikut-ikut yang demikian ya. Karena diancam oleh hadis Nabi di Sahih Muslim tuh. Kalau ada yang bersikap demikian, ntar diambil amal solehnya. Tukhadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Ada orang salat, begitu keluar salat menjelekkan orang lain. Itu pahala salatnya diambil, diberikan, ditransfer kepada orang yang dizalimi itu. Langsung. Fa in faniyat hasanatu, kalau habis ini kebaikannya, sisa buruknya, maka yang dizalimi keburukannya diambil, ditimpakan kepada orang itu. Fatuliha finnar, dilemparkan ke neraka. Ini penting saya ingatkan karena ada kondisi kekinian yang pernah diprediksikan oleh Nabi untuk diwaspadai. Ya, awas nih, ngajinya Qur'annya sama, nabinya sama. Kenapa setelah pengajian saling mencela? Kalau tidak sepakat nggak apa-apa, tapi jangan sampai ketidaksepakatan itu menjadikan Anda tidak bersaudara. Tetap saudara, jangan sampai nggak bisa olahraga bersama. Assalamualaikum akhi, bid'ah. Nggak boleh. Nggak sepakat nggak apa-apa. Tapi jangan sampai memutus persaudaraan. Belajar ilmunya tambah lagi, ilmunya tambahkan lagi ya. Balik, yo bagi. Nah cara baginya gini Bu, ibu bagi nih masakin rendang sepanci misalnya. Non muslim bagi. Ini akhlaknya Nabi Muhammad yang dicontohkan. Begitu dibagi kepada tetangga kita, dia terima. Kan dia heran tuh, ibu baik sekali. Terima kasih. Ibu katakan apa? Bukan baik, tapi Nabi Muhammad yang mengajarkan saya berbagi. Saya tunjukkan kisah nyata nih. Tadi kan saya bilang saya baru dari Belanda kan. Saya punya sahabat dari Kuwait, ulama besar. Ya, namanya Syekh Al-Farisi. Ulama besar, ahli duat, ahli dakwah. Ketemu saya cerita. Mungkin teman-teman pernah baca, ada di Belanda itu yang bikin film memfitnah Nabi. Filmnya namanya Fitnah. Itu merendahkan Nabi di situ. Itu beliau langsung terbang dari Kuwait, memesan satu restoran yang paling mahal, paling bonafid, disiapkan, dicek menu kesukaan orang tadi, diundanglah orang tadi untuk makan. Itu nggak bicara apa-apa, nggak bicara Islam, nggak bicara Nabi, pokoknya memuliakan orang itu.
Dan saat makan itu nggak banyak bicara, pokoknya makan, dilayani, sampai orang itu bingung. Sebetulnya maksud Anda apa? Saya nggak punya maksud lain kok. Cuma ingin mentraktir Anda saja. Orang ini bingung, dari mana semua ini? Yang mengajarkan saya begini itu adalah orang yang Anda hadirkan dalam film fitnah itu. Itu nggak pakai lama, nggak ceramah, nggak apa. Begitu mendengar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lalu diajak umrah, berangkat haji, dipertemukan dengan imam-imam Masjidil Haram. Sekarang jadi dai di Belanda. Begitu caranya. Sampaikan, katakan, Nabi Muhammad yang mengajarkan saya berbagi. Besoknya saat mengembalikan panci, dia udah bisa salam. Assalamualaikum Bu Haji. Tuh. Padahal ibu belum haji, cuman dia lihat aja ibu kesini pakai seragam. Waalaikum Bu Haji. Tuh. Udah bisa salam. Fadilahnya tadi itu. Cuman satu praktek. Saya mau mengembalikan panci, terima kasih, enak banget. Alhamdulillah. Terus dia nanya lagi, kira-kira Bu Haji, hari ini Nabi Muhammad ngajarin berbagi lagi enggak? Katanya itu. Ibu bikin deh opor, mereknya opor syahadat gitu ya. Jelas? Pulang dari sini, saling mencintai karena Allah. Ya, mendoakan yang damai. Ya, jangan terpecah belah. Suami istri akur di rumah tangga baik-baik dengan tetangga baik, saling memberi, itulah maulud. Jadi kalau kita bicara maulid kelahirannya, maka ekspresinya mendekatlah kepada Allah dengan ibadah. Kalau kita bicara maulud tentang sosoknya, maka teladani keistimewaan akhlak Nabi Muhammad SAW dalam berkehidupan. Mudah-mudahan dengan itu kita dipertemukan di telaga Kautsar Nabi Muhammad SAW. Ya, saya berkeinginan menemani Anda sampai dengan Isya. Tapi agenda membatasi supaya bisa kembali dan meneruskan program-program lagi. Karena itu mari kita akhiri dengan berdoa. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم نحمدك حمدا كما علمتنا أن نحمدك ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم نصلي ونسلم على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا نحن أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نسألك خير ما سألك رسولك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Ya Allah, kami umatnya Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon segala kemuliaan kebaikan yang pernah dimohonkan kepadamu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min kulli ma sta'adza bika anhu rasulukal mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berlindung kepadamu dari segala keburukan yang pernah diperlindungkan kepadamu oleh Rasulmu yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tada' lana fi maqamina hadza fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jika ada pendosa hadir di masjid ini, sekitaran masjid ini, maka mohon ya Allah, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada yang datang membawa kegelisahan, maka mohon jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala maridan illa syafaitah, jika ada di antara kami yang sakit, mohon sembuhkan ya arhamar rahimin. Wala asran illa yassartah, jika ada yang mengalami kesulitan dalam hidupnya, mohon mudahkan kehidupannya ya Allah. Allahumma ja'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah wa akhir wafatina husnal khatimah. Ya Allah, jadikan sisa hidup kami lebih baik dari hari-hari sebelumnya, dan mohon ya Allah jadikan akhir kehidupan kami husnul khatimah. Allahumma ansur ikhwatana fi Palestin, zid quwwatal mujahidin fi Palestin, isbir ahlahum ya rabbal alamin. Allahumma harril masjidil aqsa. Ya Allah, berikan kekuatan kepada para pejuang di Palestina. Ya Allah, sabarkan keluarga mereka ya Allah. Berikan kemenangan dan kebahagiaan pada mereka ya Allah. Ya Allah, mohon berikan pertolongan untuk kebebasan Masjid Al-Aqsa. Ya Allah, ringankan hisab kami dan ampuni kami ya Allah yang hanya mampu berdoa untuk para pejuang di Palestina ya Arhamar Rahimin. Allahumma barik hadzal Masjidil Kautsar. Ya Allah, mohon berkahi Masjid Al-Kautsar ini. Jangan biarkan ada satu maksiat terjadi di masjid ini. Ya Allah, berkahi para pengurus masjid ini. Ya Allah, berkahi para pendiri masjid ini. Ya Allah, berkahi keluarganya. Jauhkan dari perbuatan maksiat. Ikhlaskan dalam amalnya. Berkahi jamaahnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.